Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 1% lebih ke angka 6.161. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham hari ini terpantau masih bisa bangkit, masih bisa bergerak naik dan terpantau di akumulasi asing. Bagaimana potensi beberapa saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MAPA. Saham MAPA hari ini naik 8% lebih ke harga 655. Bisa kita perhatikan di grafik, secara teknikal MAPA saat memang trennya masih bergerak downtrend. Minggu lalu MAPA turun lumayan dalam, sebelumnya masih berada di atas support 800 yang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham MAPA, tapi setiap kali bertanda rebound, MAPA selalu tertahan di 850, sehingga malah turun dan melanjutkan low. Saat turun dalam, saat ini bisa kita perhatikan MAPA mencoba untuk bertahan di support 600, hari ini masih bisa bertanda rebound, tapi teman harus lihat, di atasnya 680-700 ini merupakan zona resisten. Apabila beberapa kali mencoba break juga tetap masih gagal, secara teknikal, MAPA juga masih akan sideways dan kembali ke 600. Kan cara tren jangka menengah MAPA juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, menariknya memang asing dalam 2 minggu ini masih terus masuk akumulasi. Pada kenaikan 8% hari ini asing terpantau masih masuk. Kemarin juga pada hari Jumat turun 9%, asing juga masih masuk dengan jumlah besar. Tapi jika kita perhatikan broker summary kenaikan 8% lebih ini tidak ada akumulasi. Malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar 600, Musa bisa jadikan harga 680-700 untuk target swing apabila MAPA ternyata minggu ini mencoba untuk naik di atas 700 masih gagal. Atau hold satu selama 600 tidak dilewati. Tapi karena secara tren saat ini masih bergerak sangat downtrend, Musa paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila MAPA gagal break 700. Karena secara teknikal bisa saja ini hanya technical rebound, setelah itu masih melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, Musa jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas karena saat ini MAPA sudah dekat dengan resistennya. Apabila masih gagal break, lebih oke untuk wait and see kembali di 600 dan spekulatif buy di sekitar 600 apabila MAPA masih bisa bertahan dari rebound. Lebih oke sebenarnya adalah entry apabila MAPA berhasil break 700. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham BRIS. Saham BRIS bisa kita perhatikan, hari ini BRIS masih bisa bertahan dan rebound dari support psikologis di 2000, walaupun sempat hari ini mendekati 2000 di sekitar 2020. Dan sempat juga mendekati target di 2200. Karena memang BRIS merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk saham downtrend dan diakumulasi. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih hari ini terpantau ini juga masih ada akumulasi. Asing 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham BRIS. Jadi secara teknikal BRIS bisa menarik selama masih kuat di atas 2000 dengan target swing jangka pendek di 2200. Atau hold saja terus selama 2000 yang sebagai support psikologi tidak tembus dengan target lebih jauh di 2300 sampai 2400. Jadi tetap harus jadikan 2400 untuk target take profit apabila BRIS setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk break 2400. Selama belum berhasil naik di atas 2400, secara teknikal BRIS masih belum aman untuk tren jangka menengah. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2000 jika mencoba break 2400 masih gagal. Selanjutnya Indosat bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik hampir 6% ke harga 1415. Tapi hampir mirip dengan MAPA, Indosat juga secara tren masih bergerak sangat downtrend, kenaikan hari ini belum menandakan apa-apa. Dan jika kita lihat memang saat ini Indosat mencoba untuk bertahan di sekitar harga 1350. Tapi di atasnya 1500 masih berupa resisten, karena sebelumnya merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Indosat. Jadi setelah mengetes 1500 berhasil rebound, tapi sama mencoba naik dari 1600 gagal sehingga masih membentuk low. Jadi untuk saham downtrend lebih oke adalah entry setelah berhasil naik di atas resisten terdekat sehingga ada potensi membentuk high low. Jika mencoba naik di atas resisten terdekat aja masih gagal, maka potensi itu melanjutkan penurunan sangat besar. Itu yang harus hati-hati apabila kita entry saham downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk Indosat pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing juga sama 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi dan di broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi Indosat
Saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 1500, jadi apabila teman-teman hari ini dapat di sekitar 1350, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila Indosat ternyata gagal naik di atas 1500. Atau jadikan 1400 untuk trailing stop. Apabila gagal break tapi Indosat masih kuat di atas 1400, itu masih bisa di hold. Selanjutnya INTP, bisa kita perhatikan cara teknikal juga saat ini masih mencoba untuk bertahan dan rebound dari support sekitar 4450. Sebelumnya beberapa kali mengetes support ini, INTP memang masih bisa bertahan dan rebound, tapi bisa kita perhatikan di sini, secara base rebound mencoba naik di atas 4800 gagal, kembali menyentuh 4450 bisa rebound, tapi saat ini belum sempat menyentuh 4800, baru sekitar 4700. Hari ini INTP kembali tertahan dan dibuat turun ke 4620. Tapi cara teknikal INTP juga sama masih bergerak sangat downtrend. Tapi untuk support 4450 masih berupa support lumayan kuat karena beberapa kali dites ini masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan untuk kenaikan hari ini untuk INTP, bisa kita lihat ini juga salah satu saham yang terus diakumulasi asing, dan broker summary terpantau kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk INTP, karena candle hari ini tidak begitu meyakinkan karena ada shadow ke atas, plus tidak ada akumulasi, sepertinya INTP minggu ini akan kesulitan untuk break 4800. Potensi untuk kembali naik mengetes 4800 masih ada, jadi apabila teman-teman mau swing, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila INTP setelah bersih naik tetap kesulitan untuk break 4800. Atau hold saja selama 4450 tidak tembus, dan target lebih jauh di resistensi psikologis di harga 5000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.